Bacaan Sabda Tuhan sekarang ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diberi judul pengakuan Petrus. Dalam teks kita, Yesus ketika bertanya, "Menurut orang siapakah aku ini?" Kemudian ada banyak daftar tentang penghayatan, pemahaman mereka tentang siapa Yesus. Jadi ketika orang mulai bertanya, siapa ya Yesus itu? Mereka mulai menghayati tentang Yesus. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang seorang nabi, Elia, dan seterusnya. Tetapi Tuhan Yesus ingin menanyakan secara pribadi, bukan menurut orang banyak, tetapi pengakuan yang berasal dari hati secara personal tentang siapa Yesus itu. Dan Simon Petrus mengambil posisi hatinya, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan jawaban itu direspon oleh Tuhan Yesus mengatakan berbahagia, karena itu bukan dari kamu, tetapi itu berasal dari kebenaran surgawi. Dan dikatakan bahwa dari pengakuan itu, jadi sebenarnya bukan dari Petrusnya, tapi dari pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup itulah, maka akan dibangun yang disebut komunitas jemaat yang tidak akan lekang oleh waktu dan bahkan oleh
maut sekalipun. Dan dikatakan dengan pengakuan itu maka akan ada otoritas yang diberikan, otoritas untuk mengikat atau melepaskan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di surga. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi, anak-anak dan sahabat yang dikasihi Tuhan, saya mengusulkan beberapa hal di kesempatan ini. Yang pertama adalah soal pengakuan. Pengakuan tentang siapa Yesus itu tidak mempengaruhi eksistensi Yesus itu sendiri. Sekedar contoh, ini misalnya Yesus ada pengakuan terhadap ini tidak akan mempengaruhi realitas ini. Contohnya, zaman dulu ketika orang menghayati, memahami bahwa bumi itu datar, tidak ada pengaruhnya terhadap bumi itu sendiri. Ketika ditemukan bahwa bumi itu bulat, tidak ada pengaruhnya terhadap bumi itu. Ya, bulat itu di atas ya. Bumi yang bulat, tidak ada pengaruhnya dengan bumi itu. Ketika sekarang orang mulai ribut bumi itu datar, tidak ada pengaruhnya dengan bumi itu. Saya kasih contoh yang lain. Ketika Pluto dimasukkan sebagai planet dan dihitung dalam daftar planet yang harus dihafalkan anak-anak SD, enggak ada pengaruhnya dengan Pluto ini. Ketika Pluto dikeluarkan dari daftar planet, jangan membayangkan bahwa Pluto mengalami kesedihan, mundur elon-elon gitu ya, karena enggak diterima sama manusia. Pengakuan kita atas sesuatu itu tidak ada pengaruhnya terhadap sesuatu itu. Mau ditolak, mau diterima, mau apapun, itu tidak ada pengaruhnya di sini. Itu alam loh. Terlebih lagi soal Tuhan. Kita mengaku ada Tuhan, kita mengaku tidak ada Tuhan, itu tidak ada pengaruhnya atas realitas Tuhan itu sendiri. Ketika kita mengaku Yesus itu Tuhan, ketika kita mengaku bukan Tuhan, ketika kita mengatakan dia hanya seorang nabi, tidak ada pengaruhnya terhadap realitas Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi dampaknya bukan di sini, dampaknya itu di sini. Pengakuan kita bukan berdampak ke sana, tetapi pada penghayatan kita, pada perilaku kita dan cara hidup kita. Di saat kita mengaku bahwa bumi itu bulat, maka akan mempengaruhi perilaku kita. Di saat kita mengaku buminya datar, akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau sampai pengakuan kita itu berbeda dengan realitas yang ada di sini, maka sebenarnya yang bermasalah atau yang akan menghadapi kesulitan adalah kita, bukan di situnya. Pengakuan kita akan Yesus tidak akan mempengaruhi realitas, tetapi kalau kita salah pengakuannya, maka yang akan terjadi pengaruhnya ada pada diri kita. Jadi itu usulan yang pertama yang saya mau usulkan, supaya kita boleh terus senantiasa mendengar Yesus yang bertanya kepada kita, kalau menurut kamu siapakah aku? Supaya terus senantiasa itu kita hayati dan kita renungkan. Dan Petrus menolong kita untuk menjadi referensi atas jawaban tentang Yesus itu. Hal kedua yang saya usulkan untuk kita hayati adalah soal penghayatan keselamatan. Kalau dikatakan Petrus diberikan kuasa untuk mengikat yang di bumi atau melepaskan yang ada di surga, ini kok eksklusif banget ya. Rasa-rasanya pintunya, kunci surganya itu ada di Petrus gitu. Jadi bukan Petrusnya yang mau kita hayati, tapi soal pengakuan imannya itulah yang harus kita hayati. Nah, kita tambah lagi dong. Kalau gitu kita eksklusif sekali sih. Kok hanya ada jalannya itu di Yesus gitu.
Apa enggak ada keselamatan di jalan yang lain? Ini tentu pertanyaan yang tidak mudah, tetapi saya mengusulkan begini. Zaman sebelum itu, keselamatan itu hanya melewati satu bangsa. Bukan melewati, malah hanya untuk bangsa itu. Keturunan secara lahiriah bangsa Israel, yang lain tidak ada, yang lain sama sekali tidak ada. Jadi hanya keturunan Israel menurut fisiknya. Nah sekarang ketika Yesus hadir, keselamatan itu bukan berdasarkan fisik ini, tetapi berdasarkan Tuhan. Jadi pemilik surga, keselamatan itu adalah Tuhan. Maka arahnya adalah Tuhan, Tuhan yang menjadi milik untuk semua orang. Jadi ini bukan eksklusif, ini inklusif betul. Bahwa keselamatan kita hanya didasarkan kepada Tuhan pemilik hidup itu sendiri. Bukan berdasarkan manusia, bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan alasan-alasan spesifik tertentu. Ketika dikatakan apa yang kamu ikat di bumi dan apa yang kamu ikat akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi akan dilepas di surga, dalam kerangka pengakuan keselamatan itu ada hanya dari Tuhan. Tuhan yang punya otoritas itu. Maka hati kita harus seperti itu dan terbuka bahwa Tuhan adalah milik semuanya. Dan jalan yang kita hidupi adalah jalan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya usulkan, pengakuan Petrus adalah pengakuan yang harus dipertanggungjawabkan. Dia harus jatuh bangun memang. Petrus jatuh bangun ketika harus menghidupi pengakuan itu. Bayangkan ketika dia semangat seperti ini, nanti ketemu dengan pengalaman, dia sempat mengalami jatuh. Bayangkan ketika Tuhan Yesus ditangkap dan mau diadili, dia mengalami kegagalan untuk pengakuan itu. Dia bahkan tidak berani mengaku kepada seorang yang bertanya kepadanya, kamu sahabat dari dia kan, kamu kelompoknya dia kan, kamu kelompoknya orang itu kan. Dia sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi setelah itu dia dipulihkan karena hatinya bersedia untuk dipulihkan. Dia tidak apa-apa, mungkin kita pernah mengalami kegagalan untuk tidak mengaku itu. Tetapi bersediakah kita dipulihkan lagi? Selalu ada jalan untuk penerimaan pertobatan. Jadi tidak apa-apa kalau dalam kasus tertentu, situasi tertentu kita harus mungkin mengalami seperti Petrus, datanglah kembali karena selalu ada jalan untuk kembali pulang. Dan ketika dia itu dipulihkan dengan turunnya Roh Kudus, dia berkhotbah luar biasa pada saat Pentakosta. Tapi setelah itu dia mengalami pelayanan yang besar, dia memimpin teman-temannya. Tapi ada satu peristiwa ketika Kaisar Nero menghabisi banyak orang Kristen pada waktu itu. Ketika Petrus ada di kota Roma, dia dicari oleh pasukan Kaisar Nero. Dan dia dibilangi oleh teman-temannya, kamu dicari sama pasukan. Lebih baik engkau meninggalkan kota Roma. Dan ide itu menurut dia baik dia lakukan. Kemudian Petrus pergi meninggalkan kota Roma. Dan sampai akhirnya di perbatasan dia sudah mau keluar. Di penglihatan dia bertemu dengan Tuhan Yesus.
Kristus digambarkan dalam penglihatannya akan masuk ke kota Roma. Dan Petrus bertanya, kenapa engkau masuk ke kota Roma? Dan Kristus mengatakan dalam penglihatan itu, aku akan disalib kembali di kota Roma. Dia berhenti dan dia tidak lari dari kota Roma. Dia kembali ke kota Roma, ditangkap oleh pasukan Kaisar Nero, dan dia akan disalib di depan banyak orang. Di saat itulah dia berkata kepada orang-orang Kaisar Nero itu, aku tidak layak untuk disalib seperti Tuhanku. Kalau engkau mau menyalib aku, tolong dilakukan dengan cara yang sebaliknya. Jadi Petrus mati dengan disalib terbalik, kepalanya yang ada di bawah. Pengakuan Petrus bukan pengakuan yang sederhana. Pengakuan itu adalah pengakuan yang betul-betul terwujud dalam hidupnya sehari-hari. Dia pernah gagal, tapi bersedia pulang. Dia pernah mengalami betul-betul gagal, tapi bersedia untuk kembali, untuk pulang, untuk bertobat. Dan dia dipulihkan. Sampai dia terus, kalau bahasa saya, menghidupi selama hidup atas pengakuan itu. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, teman-teman, anak-anak semuanya, apa yang akan kita hayati dengan pengalaman iman Petrus ini? Berkaitan dengan pengakuan iman kita, berkaitan dengan pengakuan hal yang lain. Kalau dalam doa pengakuan dosa tadi itu, kalau kita ngaku sebagai seorang ayah, perilakunya itu cocok nggak dengan pengakuan itu? Kalau kita mengaku sebagai seorang istri, cocok nggak perilaku kita dengan status itu? Kalau kita ngaku sebagai seorang pegawai, cocok nggak dengan itu? Kalau kita ngaku sebagai seorang pendeta, cocok nggak perilakunya dengan status pengakuan itu di dalam hidup? Sekarang ini kan lagi trending film pendek ya. Gara-gara Butejo jadi terkenal gitu, dan kayaknya baik juga nih suatu saat kita secara sinodal buat lomba film pendek. Waduh, topik tentang keluarga, wah bagus juga ya. Nah ini ada film pendek yang lain, ceritanya itu nyumbang. Jadi ada keluarga sangat sederhana, petani di desa, di pegunungan begitu. Nah, hidup sosial di sekitarnya pasti berat karena soal nyumbang. Panennya sudah nggak berhasil, jualnya di pasar hanya gorengan nggak berhasil, jadi sangat miskin gitu. Tapi nyumbangnya terus. Ono sing sunatan lah, ono sing nganten lah, ada yang kalau yang sakit lah dan seterusnya. Sampai akhirnya batas terendah mereka nggak bisa, tapi harus menghidupi diri mereka dan menghidupi lingkungan sosial itu. Akhirnya mereka berdua suami istri ini memikirkan solusi jalan keluar untuk menghadapi masalah mereka. Akhirnya suaminya punya ide. Idenya adalah pura-pura sakit supaya tetangganya datang dan nyumbang. Lumayan nyeket-nyeket. Dan pura-pura ke puskesmas, dapat vitamin, pulang ke rumah, sok-sok sakit, pakai selimut ngerodok gitu, sakit, apanya kepalanya, apanya perutnya gitu. Nah, tetangganya mulai dengar dan kemudian berdatangan. Tetapi tidak terlalu menggembirakan
Karena yang banyak yang datang itu cuma bawa sawi, bawa pisang, bawa sayur, gitu. Hanya sedikit yang bawa uang. Tetapi akhirnya ketahuanlah bahwa dia berbohong dan tersebar, dan dia harus menjelaskan kepada orang-orang yang datang dan marah sama dia. Waktu menjelaskan nggak didengar, mereka pergi, dia kejar mereka dan jatuh sampai kakinya patah. Kalau di film itu di bagian akhir diceritakan bahwa saben kahanan Gusti Allah kuwi wis ngukur, dalam setiap keadaan Tuhan sudah mengukur segala sesuatunya. Ada berkat yang diberikan, ada penderitaan yang harus ditanggung, semuanya sudah ada ukurannya. Maka bersyukurlah untuk setiap keadaan. Dari pengalaman itu, kalau kita hubungkan dengan bacaan kita, kalau kita mengaku sebagai anak Allah yang disertai Tuhan, maka percayalah selalu ada ukuran yang pas yang diberikan Tuhan sama kita. Kalau kita ngaku sebagai anak Tuhan, maka jangan menggunakan cara-cara yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena pengakuan itu harus terwujud dalam seluruh perilaku kehidupan kita. Supaya kita belajar dari Petrus, pengakuan itu adalah pengakuan sampai seumur hidupnya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita.